Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca itu dulu. Allahummarhamna bil Qur'an. Ayo. Sebelumnya masih sudah. Sebelum juga, ayo. Allahummarhamna bil Qur'an waj'alhu lana imamaw wa nuraw wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Nah, ini di setting hurufnya yang paling besar aja Mas ya. Oh, ini hurufnya yang paling besar. Karena hurufnya 47, bisa nggak lebih besar lagi? Oh, 52 paling besar. Ukuran tes Latin, bikin besar lagi coba. Oh, bisa lebih besar lagi ternyata. Oh, bisa. Terjemahan 32 maksimal. Kita lihat ini, kita maksimal besar. Oh, sudah paling besar kayaknya. Oke, sudah. Oke, kita mulai. Oh, besar kan? Walau taro ini sudah kita bahas kemarin. Walau syi'na, walau dan jika syi'na kami menghendaki la'ataina kami akan berikan kullah setiap nafsin jiwa hudaha petunjuknya walakin akan tetapi haqqal qaulu telah pasti qaulu ketetapan minni dariku. Dari siapa ini? Dari siapa ini minni? Dari Allah. La'amla'anna sungguh aku akan penuhi jahannama neraka jahannam minal dari jinnati jin kalangan jin wan nasi dan manusia ajmain bersama-sama. Maaf guys, aku aku. Itu kalau perkata, kalau satu kalimat, dan jika kami menghendaki niscaya kami akan memberikan kepada setiap petunjuknya. Setiap jiwa itu petunjuk. Akan tetapi telah tetap perkataan dariku, sesungguhnya aku penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama. Maksudnya gimana? Penasaran enggak? Kita buka tafsirnya. Menurut tafsir Ibnu Katsir, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha, semakna dengan apa yang disebutkan oleh firman-Nya dalam surat walau sya'a rabbuka la'amana ma fil ardi kulluhum jami'a. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di muka bumi ini semuanya. Adapun firman Allah, walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Tetapi tetaplah perkataan ketetapan dariku, sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. Ya, ini ada dua jenis makhluk, jin dan manusia. Rumah mereka adalah neraka, tidak dapat terelakkan lagi dan tidak dapat terhindarkan lagi dari mereka. Jadi semoga Allah melindungi kita dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna dari neraka. Jadi itu adalah kekuasaan Allah. Kenapa kok nggak hewan-hewan? Ternyata yang isinya manusia sama jin karena sama-sama berakal. Fadzuqu bima nasitum. Di akhirat bakal berakal. Kenapa? Kalau ada di akhirat bisa berakal. Ya, hewan itu taunya
Hewan itu taunya makan, tidur, terus sama BAB udah itu aja. Yang membedakan manusia dengan hewan ada di ilmu. Semakin Afif belajar, berarti kelihatan bedanya dengan orang yang berilmu. Semakin Afif berilmu, semakin beda dengan binatang. Paham maksudnya? Karena jin dan manusia itu sama-sama bisa jadi muslim, sama-sama bisa jadi kafir. Kita lanjutkan. Fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wa dzuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Fadzuqu, maka kalian rasakan, bima karena nasitum kalian lupa, liqa'a pertemuan dengan yaumikum hari kalian, hadza ini, inna sesungguhnya, nasinakum kami melupakan kalian, wazuku dan kalian rasakanlah azab al-khuldi yang kekal, bima kuntum ta'malun karena apa yang dahulu kalian kerjakan. Artinya mereka yang masuk neraka itu karena ibadah atau amalan mereka yang ada di dunia. Mengantuk? Enggak. Anggap. Iya. Berapa aku anggap? Tadi malam jam berapa? Ya, jam 12 malam baru sampai sini kamu. Lanjut ya. Innama yu'minu bi ayatina allazina. Innama sesungguhnya hanyalah yu'minu beriman bi ayatina dengan ayat-ayat kami allazina orang-orang yang apabila zukiru mereka diingatkan biha dengannya khorru mereka menyungkur sujadan orang yang sujud wasabbahu dan mereka bertasbih bihamdi rabbihim dengan memuji rabbihim Tuhannya wahum sedangkan mereka la yastakbirun tidak menyombongkan diri. Jadi mereka si sujudnya itu yang bikin beda mereka dengan orang-orang kafir. Ya, orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah mereka yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyukur sujud seraya bertasbih dan memuji Tuhannya. Karena mereka tidak sombong. Buktinya mau sujud. Ini yang bikin setan itu masuk neraka karena dia tidak mau sujud ketika disuruh sujud oleh Allah. Maka kalau Afif disuruh sujud pada waktu salat harus mau sujud agar tidak termasuk orang yang menyombongkan diri. Kita baca tafsirnya. Innama yu'minu bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat kami, maksudnya tiada membenarkan ayat dari selain kami, alladzina dzukiru biha kharru sujada. Anggap mana ya? Anggap lagi. Dikit kok anggap lagi. Alladzina, yaitu mendengarkan dan menaati, baik melalui ucapan maupun perbuatan mereka. Sabbahu bihamdi rabbihim, bertasbih serta memuji, jika mereka tidak sombong, yakni tidak enggan untuk mengikuti dan menaatinya, tidak sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahil dari kalangan orang-orang kafir dan orang-orang yang durhaka. Allah mengancam mereka, mengancam. Wah, kalau harimau mengancam pakai mulutnya, kalau Allah mengancam pakai ayatnya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Al-Ghafir ayat 60 ya.
Kita lanjutkan ayat 16. Ini nggak banyak ayatnya, sampai akhir tak. Hmm. Kata Java, oh ya ini biasanya kalau orang Kalau sampai akhir belum sampai 30 menit. Ya lanjut dulu berapa? nggak bisa, ini batasnya 30 menit. Rekamannya 30 menit saja guys. Mana tadi? Kata Java, kalau di sini makanya kalau orang ngaji di sini pas baca ayat ini langsung sujud. Biar nggak dikira sombong. Jadi kalau kamu sholat, imamnya sholat, pas kena ayat ini, baca ayat ini, langsung sujud. Itu berdiri lagi, lanjut baca ayat selanjutnya. Itu. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Tatajafa, lambung mereka, junubuhum, lambung mereka tatajafa jauh anil madai dari tempat berbaringan. Yad'una, mereka menyeru rabbuhum, Tuhan mereka, khaufan, dengan takut. Jadi kalau berdoa itu dengan takut, bukan takut, beda sama takutnya dengan harimau, beda. Ini takut nggak diterima, takut jauh sama Allah, takut nggak diperhatiin sama Allah, takutnya gitu. Watoma'an, dan berharap, memima, dan sebagian dari apa razaqnahum, kami rezekikan, yunfikun, mereka infakkan. Jadi mereka selalu rajin bersedekah gitu. Ini diriwayatkan dari Al-Bazzar yang bersumber dari Bilal dalam salah hadis ini terhadap seorang rawi yang dhaif. Tahu dhaif, kurang dipercaya maksudnya ya. Yaitu Abdullah bin Sabit, bahwa ketika Bilal dan para sahabat Rasulullah duduk-duduk di masjid, ada sahabat-sahabat lainnya yang sholat sunnah sesudah maghrib sampai isya. Maka turunlah ayat ini yang melukiskan perbuatan orang-orang yang terpuji. Gitu. Diriwayatkan juga dari At-Tirmizi dari Anas, ayat ini turun karena para sahabat menunggu sholat al-atamah, sholat isya yang dilakukan pada akhir malam. Itu. Kita lanjutkan. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Gak ada yang tahu. Maksudnya gimana? Ini dari Bukhari. Allah berfirman dalam hadis qudsi, Allah, aku telah menyediakan bagi hambaku yang soleh bermacam-macam nikmat yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbelik dalam hati seorang manusia. Jadi sudah Allah siapkan surga yang luar biasa, belum ada di sini. Jadi di sana ada lato-lato juga nggak kira-kira? Lebih dari lato-lato guys. Jadi Al-Bukhari mengatakan juga ini sama ya. Ini sama juga. Aku telah menyediakan hamba-hambaku yang soleh pahala simpanan yang belum pernah dilihat oleh mata. Kayak gitu. Ini di ayat dari Abu Hurairah, Allah berfirman, aku telah menyediakan bagi hamba-hambaku yang soleh pahala yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum terdetik di hati seorang hamba pun. Ini kalau di sana lato-latonya bisa lebih buantar gitu ya.
Gitu. Bumi bisa jadi kecil. Gak ada apa-apanya bumi sama akhirat itu. Besar banget. Kemudian barang siapa ini ada lagi hadis nih. Dari Abu Hurairah. Barang siapa yang masuk surga akan hidup senang dan tidak akan sengsara. Pakaiannya tidak akan rusak. Selalu muda terus. Di dalam surga terdapat nikmat yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati seorang manusia pun. Kemudian Nabi Muhammad SAW membaca, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Kok iso? Maksudnya gimana? Ini Allah berfirman, ya sama ya. Allah siapkan pahala yang luar biasa. Maksudnya itu. Ini ada cerita ya. Dari Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya, sumbernya dari Al-Mughirah. Dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa alaihi salam pernah bertanya kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, bagaimanakah ahli surga yang paling rendah kedudukannya?" Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Seorang lelaki yang datang sesudah ahli surga dimasukkan ke dalam surga, maksudnya yang terakhir, lalu dikatakan kepadanya, 'Masuklah ke dalam surga.' Udhul, masuklah. Lelaki itu berkata, bagaimanakah ya Tuhanku, sedangkan semua orang telah menempati kedudukannya dan telah mengambil bagiannya masing-masing. Maka dikatakan kepadanya, relakah kamu bila kamu mendapatkan bagian sebagaimana salah seorang raja-raja di dunia? Lelaki itu menjawab, saya rela ya Tuhanku. Maka dikatakan, engkau mendapat hal itu dan yang semisal dengannya sebanyak 3 kali. Dan pada yang kelima kalinya lelaki itu berkata, saya puas ya Tuhanku. Maka Allah berfirman, engkau mendapatkan hal itu dan 10 kali lipatnya sebagai tambahannya. 10 kali lipat raja-raja di dunia. Berarti 10 kali lipatnya presiden. Selain itu, kamu mendapatkan kamu jangan tidur. Ini penting ini Nabi Musa ini. Sebagai tambahannya, selain itu kamu mendapatkan segala sesuatu yang diinginkan olehmu dan yang menyedapkan pandangan matamu. Kamu lihat mainan itu langsung dibuatin sama Allah. Mau itu langsung dikasih, mau. Makanya minta sama Allah. Saya puas ya Tuhanku. Nah gitu. Kemudian Musa bertanya lagi, ya Tuhanku, bagaimanakah dengan ahli surga yang paling tinggi kedudukannya? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, mereka adalah orang-orang yang aku kehendaki. Aku menanam kemuliaan mereka dengan tanganku sendiri. Lalu tiada mata yang melihatnya, tiada telinga yang mendengarnya, dan tiada hati seorang manusia pun yang bisa memikirkannya. Ini yang paling tinggi, surga paling tinggi kayak gitu. Surga paling rendah 10 kali lebih bagus dari semua presiden di dunia. Mau. Pangkatnya di atasnya presiden, mau. Nah, jadi raja ya. Itu Nabi Musa nanya tentang surga yang paling tinggi sampai paling rendah. Mic-nya jatuh guys. Surga Firdaus paling tinggi ya. Surga Firdaus paling tinggi. Sudah dah? Belum. Belum, masih kuat.
Ibnu Khatim mengatakan telah dari Ja'far Ibnu Mada. Ini dari Abu Dar Ibnu Suja. Ini dari Ziyad Ibnu Haisamah. Kemudian dari Muhammad Ibnu Jahadah. Ini dari Amir Ibnu Abdul Wahid. Jadi telah sampai kepadanya suatu hadis yang menceritakan bahwa seorang lelaki dari ahli surga tinggal di tempatnya dalam surga selama 70 tahun. Kemudian dia menoleh. Tiba-tiba ia menjumpai wanita yang paling cantik di antara semua wanita yang ada. Lalu wanita itu, bidadari itu berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan tujuan agar aku mendapat bagian darimu." Lelaki itu bertanya, "Siapakah engkau?" Wanita itu menjawab, "Aku termasuk nikmat tambahan." Maka lelaki itu tinggal bersamanya selama 70 tahun. Kemudian ia menoleh lagi. Tiba-tiba bersua dengan seorang wanita yang jauh lebih cantik daripada yang sebelumnya. Wanita itu berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku datang kepadamu agar mendapat bagian darimu." Lelaki itu bertanya ya, "Siapa kamu?" Maka wanita itu menjawab bahwa dirinya adalah yang disebutkan oleh firman-Nya, seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata. Kalau latu-latu itu kayak gimana dia? Kalau latu-latu di surga itu ya? Pasti besar banget ya. Ini terakhir, Ibnu Jarir mengatakan, ini kita sampai ayat 17 saja ya. Terakhir ini ya. Ibnu Jarir mengatakan bahwa ia bertemu Basdad. Dan ternyata dia menceritakan hadis yang semisal. Basdad itu juga sahabat juga. Ibnu Jarir melanjutkan kisahnya bahwa ia bertanya, "Maka dikemanakanкah kebaikan itu?" Ia menjawab dengan membacakan firman-Nya, "Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka." Al-Ahqaf ayat 16 hingga akhir hayat. Aku, Ibnu Jarir, berkata, bagaimanakah dengan firman-Nya, seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata. As-Sajdah ayat 17. Basad menjawab, seorang hamba yang beramal kebaikan secara sembunyi-sembunyi karena Allah, tidak seorang manusia pun mengetahuinya. Maka Allah menyimpan baginya kelak di hari kiamat bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata. Berarti kalau Hafiz sholat sendirian, gak ada yang lihat, dapat pahalanya ini. Iya, ini kan sembunyi-sembunyi karena Allah. Jadi kalau sholat sendirian, misalkan sendirian, gak ada yang lihat, dapat pahalanya ini. Kalau berjamaah, dapat pahala 27 derajat. Gitu ya. Sedekah. Kalau sholat sendirian tapi ada yang lihat. Ya dapat pahalanya sholat, tapi nggak dapat pahalanya ini. Kalau sholat wajib, itu disunahkan bareng-bareng. Kalau sholat sunnah, misalkan sholat duha, disunahkan sendirian. Sholat tahajud sendirian. Pas nggak ada yang melihat, Hafiz bangun sendiri, terus sholat tahajud sendirian, nggak ada yang melihat, dapat pahala ini. Paham maksudnya? Sedekah misalnya, kalau ngasih tahu kepada orang banyak, dipamerkan, terus orang lain itu Hafiz ajak untuk bareng-bareng sedekah, maka Hafiz dapat pahala sama dengan orang yang sedekah tadi.
Kalau sedekah sendiri sembunyi-sembunyi, dapat pahala ini. Paham maksudnya? Itu aja ya untuk hari ini ya. Kita ketemu lagi besok di ayat 18. Udah ya? Iya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sapa pembisanya. Ada guys itu ya. Hmm? Oh ya, kita tadi belum perkenalan ya. Ini apa namanya ini? Ayo sapa pembisanya. Ada guys itu ya. Enggak, apa aja. Dadah. Oke guys, hari ini kita bahas tentang surat As-Sajdah ayat 13 sampai 17. 17 sampai 17 apanya? 13 sampai 17. Ya, Iya. benar kan? Iya. Udah, kita ketemu lagi eh, kapan-kapan ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.